Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana gelap tidak sekadar warna, tapi pintu masuk menuju kisah-kisah yang seharusnya tidak diceritakan lagi. Di sini kita menelusuri lorong-lorong paling sunyi dari dunia mistis, pesugihan, serta ilmu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Malam ini kita membuka satu bab yang lama terkunci di pedalaman Kalimantan. Sebuah kisah tentang seorang dukun yang dipercaya masyarakat sebagai pengirim santet paling misterius, ilmu air nisan. Orang desa menyebutnya ilmu yang hidup, ilmu yang tidak pernah jinak walaupun oleh pemiliknya sendiri. Air ini bukan air sungai, bukan air hujan, dan bukan pula air biasa. Dia diambil dari tempat yang diyakini tidak boleh disentuh, tempat yang dipercaya sebagai pijakan antara dunia manusia dan dunia arwah yang tidak mau disebut namanya. Mereka bilang sekali seseorang terikat dengan air nisan, hidupnya tidak akan berjalan lurus lagi, sebab air itu selalu meminta harga. Dan harganya isui bukan seuang. Malam ini kita akan membuka cerita tentang Darman, seorang dukun yang awalnya hanya ingin melindungi desanya. Namun seperti banyak ilmu gelap lainnya, air nisan tidak pernah mengenal kata cukup. Orang-orang mulai sakit tanpa sebab. Terdengar suara gemercik air di rumah yang kering, dan beberapa warga bersumpah melihat bayangan tubuh setengah tenggelam berjalan di balik genangan. Desa yang damai perlahan berubah menjadi tempat di mana setiap tetesan air bisa membawa malapetaka. Iki dudu banyu biasa, Le. Begitu kata seorang tetua ketika mencoba memperingatkan. Bukan air biasa, dan bukan pula kekuatan yang bisa dikendalikan. Sejak malam itu Darman menjadi pusat semua dugaan. Ada yang bilang ia sengaja membuka gerbang, ada yang bilang ia haus kekuasaan, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ia hadapi sampai tubuhnya hilang tanpa jejak, seolah ditelan oleh ilmu yang ia coba kendalikan. Malam ini, kita tidak hanya membahas akhir hidup seorang dukun santet, kita menyelam lebih dalam ke sumber ilmu yang menelan pemiliknya sendiri, ke legenda yang mengatakan bahwa air nisan tidak pernah benar-benar tidur, hanya menunggu tubuh baru untuk kembali muncul. Persiapkan diri, tutup pintu, kecilkan lampu, dan jangan biarkan ada genangan air di bawah tempat kalian duduk sekarang. Karena malam ini, kita akan membuka kisah akhir tragis dukun santet air nisan Kalimantan. Dan seperti kata orang tua dulu, apapun yang kita sebut nanti malam, jangan sampai menjawab kembali. Seno tidak pernah membayangkan dirinya akan kembali menginjak tanah desa Rantau Jati. Terakhir kali ia datang, ia masih kecil, belum paham apa-apa, belum bisa membedakan mana cerita yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti anak kecil, dan mana yang sebenarnya peringatan keras dari orang dewasa. Perjalanan menuju desa itu terasa seperti melewati garis tipis antara dunia biasa dan dunia yang lebih lembab, lebih muram, dan lebih tua dari usia pepohonan yang berdiri tegak di sepanjang jalan. Jalan tanah menuju desa itu dipenuhi lumpur, padahal cuaca sedang cerah dan matahari seakan menganga panas di atas kepala. Mobil yang ia tumpangi sesekali terpeleset halus seperti melewati permukaan sabun. Meski tidak ada satupun hujan dalam beberapa hari terakhir. Saat mobil yang dikemudikan oleh sopir ojek mobil lokal berhenti di ujung jalan, Seno melihat sesuatu yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Seluruh tanah desa tampak seperti baru habis diguyur hujan deras. Ada bekas genangan air kecil, rumput yang basah, dan tanah hitam yang terlihat seperti disedot keluar dari perut bumi. Tapi langit biru bersih, awan pun jarang, dan angin hanya membawa bau daun kering, bukan hujan. Sopir itu cuma menggeleng pelan sambil menurunkan koper Seno. "Mas nek iso, ojo metu bengi-bengi nang kene," katanya dengan suara rendah. Seno mengerutkan kening. "Kenapa, Pak?" Sopir itu menatap ke arah pepohonan yang mengarah ke desa, lalu membisu beberapa detik seakan mencari kata yang aman. "Air nisan gampang jupuk sing dudu duweke." Tanpa menjelaskan lebih jauh, ia buru-buru masuk mobil dan pergi sebelum Seno sempat bertanya lagi. Seno berdiri sendirian di depan gapura tua desa yang catnya sudah mengelupas. Tulisan "Selamat datang di Rantau Jati" terlihat pucat dan kusam. Sambil menyeret kopernya, ia melangkah masuk, ditemani suara gesekan daun dan aroma tanah basah yang tidak masuk akal. Desa itu seperti tempat yang tidak mau kering,
Seakan ada hujan yang tidak terlihat, turun diam-diam menetes di tempat-tempat tertentu. Setiap langkah Seno membuat bunyi kecipak kecil. Tanah terasa empuk, sedikit tenggelam tiap kali diinjak. Ia sempat berhenti untuk memeriksa sol sepatunya yang mulai berlumpur. Padahal matahari terik, bahkan panasnya menembus kaos tipis yang ia kenakan. Namun tanah tetap basah, konsisten basah, tidak wajar. Sambil berjalan, ia mencoba mengingat kembali cerita yang dulu pernah ia dengar waktu kecil saat ia duduk di pangkuan bibinya sambil makan kerupuk. Cerita tentang air nisan, bukan air sembarang air. Ini air yang muncul dari tanah bekas kuburan lama yang sudah tidak ada lagi bentuk kuburannya. Kata orang dulu, kuburan-kuburan itu diratakan ketika desa diperluas, tapi arwah-arwah penghuninya tidak pernah benar-benar pergi. Seakan mereka masih mencari nisan mereka, mencari tanda bahwa mereka pernah hidup. Air itu muncul sebagai pengingat bahwa ada sesuatu yang belum selesai di bawah tanah. Seno menghela napas pelan. Kalau diceritakan begitu saja, semua itu memang terdengar seperti dongeng yang diulang-ulang, agar anak kecil tidak bermain jauh hingga malam. Tapi keadaan desa hari itu terasa tidak seperti dongeng. Setibanya di rumah bibinya, Bu Jumi, Seno mengetuk pintu kayu tua itu pelan. Tidak lama kemudian pintu dibuka oleh perempuan parubaya dengan wajah ramah, tapi mata agak sayu, seperti orang yang jarang tidur nyenyak. Seno, astaga nak, akhirnya datang juga. Lekas masuk, kata bibinya sambil menariknya masuk. Rumah bibinya masih seperti dulu. Sederhana, dinding kayu, lantai papan, aroma wangi kayu basah yang samar. Tapi ada satu yang berbeda. Di lantai rumah itu pun lembab. Tidak terlalu basah, tapi seolah baru dipel lantai menggunakan air yang rasanya dari sumur dingin. Padahal bibinya tidak sedang membersihkan apa-apa. Bahkan kain keset di pintu pun setengah basah. Bu, ini rumah bocor ya? Tanya Seno hati-hati. Bibinya menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Bukan bocor, Sen. Emang tanahnya yang tidak mau kering. Sudah bertahun-tahun begini. Ia mengajak Seno duduk. Sambil menuangkan teh panas, Bu Jumi menceritakan kondisi desa sekarang. Banyak wargi yang sering sakit karena lembab berlebihan. Ada beberapa rumah yang lantainya harus diganti karena ditumbuhi jamur. Beberapa warga bahkan pindah keluar desa karena tidak tahan. Yang bertahan hanyalah mereka yang sudah tidak punya tempat lain dituju, atau mereka yang mempercayai bahwa kondisi ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki, hanya bisa dihadapi. Seno mencoba menghangatkan telapak tangannya dengan cangkir teh, tapi suara tetesan air terdengar dari luar jendela. Ia mengintip sebentar. Tidak hujan, tidak mendung, tapi daun-daun pisang di belakang rumah, seperti baru diguyur sesuatu. Sesuatu yang membuat permukaannya berkilau basah. Mungkin embun, pikirnya. Tapi embun tidak mungkin jatuh sebesar itu. Saat malam turun, Seno keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Tapi udara desa itu tidak segar. Jadi lembab berat, seperti udara kamar mandi setelah orang mandi air panas. Ia menatap jalan depan rumah bibinya yang kecil, dan hanya bisa dilalui 2 motor sekaligus itu. Lampu jalan redup, kecoklatan, dan tampak sedikit berembun. Seno mengusap kaca lampu itu dengan jarinya dan mendapati air menempel tebal. Ia mengernyit. Dari mana semua ini datang? Saat ia berdiri di situ, 2 tetangga bibinya yang sedang lewat melambatkan langkah. Keduanya perempuan setengah baya. Mereka menatap Seno dari ujung kaki sampai kepala, lalu saling pandang sejenak. Kamu keponakannya Bu Jumi ya? Tanya salah satunya. Iya Bu, jawab Seno sopan. Baru datang? Iya. Perempuan itu menelan ludah, lalu mendekat dengan suara yang sangat pelan. Hati-hati kalau dengar suara dari bawah tanah. Jangan dijawab ya nah. Perempuan di sebelahnya menambahkan. Suaranya lebih pelan lagi sampai Seno harus maju sedikit. Dan kalau lewat dekat sungai, jangan berhenti lama. Jangan duduk di pinggirnya. Jangan nyemplung sama sekali. Seno mengangguk meski ia tidak paham sepenuhnya. Iya Bu, tapi kenapa? Keduanya saling pandang lagi, ragu untuk bicara. Sampai salah satu dari mereka akhirnya berbisik. Air nisan makin sering muncul. Seno mengangguk pura-pura mengerti. Tapi kepalanya sebenarnya penuh tanda tanya. Air nisan. Lagi-lagi istilah itu, yang nekat bertanya lebih jauh. Air nisan itu sebenarnya apa Bu? Tetangga itu menelan ludah. Lalu menatap tanah yang basah seperti melihat seseorang berbaring di bawah permukaannya. Air makam tua, nak.
Tapi bukan cuma air. Itu sisa napas orang mati yang dulu kuburannya dipindahkan. Ia bicara pelan, tapi suaranya gemetar. Kadang muncul di tanah, kadang di sungai, kadang di lantai rumah. Seno merinding. Tetangga itu melanjutkan, semakin pelan. Seakan takut namanya didengar sesuatu yang mengendap di tanah. Kamu pasti bakal dengar cerita ini juga nanti. Tapi kami bilang sekarang saja biar tidak kaget. Semua ini mulai sejak Darman hilang. Nama itu seperti membawa angin dingin dari arah hutan. Seno langsung ingat nama yang dulu diceritakan saat kecil. Lemais yang dilarang disebut keras-keras karena takut roh orang itu datang menuntut. Tetangga pertama menelan ludah keras-keras. Jangan sebut namanya terlalu keras kalau malam-malam begini. Tetangga kedua mengangguk cepat. Orang hilang wajar, tapi yang ini bukan hilang biasa. Tidak ada kabar, tidak ada jejak, tidak ada kuburan, tidak ada makam. Desa ini dulu cari dia sampai ke hutan, sampai ke sungai. Tapi hilangnya seperti ditarik bumi. Seno ingin tertawa kecil, ingin menganggapnya lebay. Tapi melihat wajah ketakutan mereka, tenggorokannya ikut tercekat. Darman itu memang beneran dukun santet, Bu? Tanya Seno. Kali ini, keduanya langsung gugup, seperti baru saja mendengar seseorang memanggil nama setan. Hush, salah satu menegur. Jangan nyebut profesinya, ndak sopan. Dan laki iman. Ia memandang sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Dulu, dia ngasih jasa itu. Tapi bukan cuma itu. Katanya dia bisa panggil air nisan buat menenggelamkan orang dari dalam. Orangnya masih hidup tapi tubuhnya berisi air. Seno menatap bibinya yang kebetulan keluar rumah sambil membawa selimut tipis. Bibinya langsung menegur para tetangga. Wis, sudah. Jangan cerita macam-macam di depan anakku ini. Dia baru datang. Nanti takut. Tetangga itu hanya tersenyum kecut lalu pamit pulang. Seno mengikuti bibinya masuk. Di dalam rumah, suasana terasa lebih berat. Lampu kuning menggantung redup. Cahayanya memantul di dinding lembab. Seno duduk di ruang tamu sambil meletakkan ponselnya di meja. Mencoba mengalihkan pikiran dari cerita yang baru ia dengar. Bu, cerita tentang Darman itu benar. Akhirnya ia bertanya. Bibinya berhenti melipat selimut menatap Seno lama tanpa menjawab. Dan lebih beberapa detik ia menarik napas panjang. Seno, sini. Ia duduk di kursi kayu dan menepuk tempat kosong di sampingnya. Seno duduk, dulu kamu masih kecil ketika semua itu terjadi. Kami tidak cerita detail karena takut kamu mimpi buruk. Tapi sekarang kamu sudah besar. Mungkin memang harus tahu. Ia meneguk air putih dulu, seakan butuh keberanian tambahan. Desa ini dulu punya kuburan tua di belakang hutan. Makam-makam para penduduk pertama waktu desa ini dibangun. Tapi saat desa makin padat, pemerintah mutusin buat meratakan kuburan itu dan memindahkan jenazahnya ke tempat baru. Seno mengangguk. Tapi tidak semua jenazah berhasil dipindahkan. Ada beberapa yang hilang, tanahnya kering, kosong, tidak ada tulang. Bibinya menatap lantai. Dan tidak lama setelah itu, tanah desa mulai basah. Seperti ada air keluar dari tempat-tempat tertentu. Air yang baunya tidak seperti air sungai atau air hujan. Orang tua bilang itu air nisan. Bibinya memejam sesaat. Dan tidak lama setelah itu pula, Darman hilang. Seno bergidik. Kok bisa hilang begitu saja? Bibinya mengusap lengannya seperti kedinginan. Tidak ada yang tahu. Malam sebelum dia hilang, beberapa warga lihat dia berjalan ke arah sungai. Perawakannya aneh. Langkahnya pelan tapi pasti. Seperti sedang dibimbing. Atau diseret sesuatu yang tidak kelihatan. Ia menatap Seno. Dan saat pagi datang, jejaknya hilang. Tidak ada mayat. Tidak ada barang tertinggal. Tidak ada apa-apa. Bibinya menelan ludah. Orang-orang percaya dia ditarik air nisan. Karena dia yang dulu pertama kali bermain-main dengan hal itu. Dia memanggil sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Di luar jendela, daun pisang kembali bergetar meski angin tidak bertiup. Dan dibunyi titisan dari atap rumah sebelah. Seno merinding lagi. Bu, sebenarnya apa yang orang-orang takutkan dari Darman? Pertanyaan itu membuat bibinya terdiam lama. Setelah beberapa detik, bibinya berkata pelan. Yang ditakutkan bukan Darman, tapi yang menenggelamkannya. Seno tidak sempat bertanya lebih jauh karena tiba-tiba terdengar suara dari bawah lantai. Tok, tok, tok. Bibinya langsung memegang tangan Seno. Wajahnya pucat. Diam, suara itu berhenti. Seno menelan ludah. Entah kenapa ia merasa bahwa tokokan itu bukan suara kayu memuai atau hewan kecil. Rasanya seperti seseorang mengetuk dari bawah tanah.
Di tengah keheningan itu, udara malam terasa makin basah, lantai makin lembab, dan Seno mulai mengerti kenapa orang-orang di desa ini bicara dengan suara kecil ketika menyebut nama Darman. Karena mungkin, hanya mungkin, Darman tidak pernah benar-benar pergi, atau sesuatu yang menelan Darman sedang mengintip dari balik tanah. Menunggu, Seno sebenarnya bukan tipe orang yang gampang takut. Sejak kecil ia sudah akrab dengan cerita-cerita aneh yang sering dibisikkan tetangga ketika malam mulai menunggu. Tapi malam pertamanya di Rantau Jati membuat keberaniannya terasa seperti kayu tipis yang tiba-tiba dilempar ke dalam rawa, rapuh basah dan seperti bisa patah kapan saja. Setelah makan malam sederhana bersama bibinya, mereka mengobrol sebentar tentang keadaan keluarga, kerjaan Seno di kota, dan kabar-kabar ringan lainnya. Tapi sepanjang percakapan itu, bibinya sesekali menoleh ke lantai seakan memperhatikan sesuatu. Gerakan kecil itu membuat Seno sedikit tidak nyaman, seperti ada yang tidak diucapkan. Ketika jam sudah melewati pukul 9, bibinya membentangkan kasur tipis di ruang tamu. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar. Satu untuk bibinya, satu lagi gudang tempat menyimpan barang-barang lama. "Di situ banyak tikusnya, Sen," kata bibinya sambil terkekeh canggung. "Kamu tidurnya di sini saja." "Remgok." Adem memang, tapi ademnya tidak normal. Ademnya seperti udara yang keluar dari lemari es lampu kecil. Di sudut ruangan menyorot lantai papan yang terlihat tua, atau mungkin hanya terlalu sering lembab. Bibinya menutup jendela dan memastikan kunci pintu berputar dengan bunyi klik kecil. "Kalau ada suara aneh-aneh biarkan saja." "Ndak usah dijawab," katanya sambil merapikan selimut. "Namanya Ugade setua. Kadang angin lewat, kadang..." "Tidak, pada jawab masih ada." Ia tidak melanjutkan. Mungkin sengaja menggantung kalimat itu. Seno hanya tertawa tipis. "Bu, saya sudah gede." "Angin ya angin. Santai aja." Bibinya hanya mengangguk sambil menepuk bahunya. Tapi matanya seperti tidak benar-benar percaya bahwa Seno bisa santai. Ketika lampu dimatikan dan rumah tenggelam dalam remang, Seno mengatur posisi tidurnya. Suara serangga dari luar terdengar samar, bercampur dengan bunyi gesekan daun pisang, yang entah kenapa makin sering berbunyi, meski angin sangat pelan. Lantai di bawah punggungnya terasa sedikit lembab, tapi berusaha ia abaikan. Ia tidak ingin menjadi paranoid pada malam pertama. Sekitar jam 2 dini hari ia terbangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena lapar, tapi karena suara itu tok, tok, tok. Awalnya Seno mengira itu tikus. Tapi suara itu teratur, pelan, berat seperti ketukan tangan manusia di kayu. Ia menahan napas. Ketukan itu tidak berasal dari pintu, tidak pula dari jendela. Seno memutar kepala pelan. Suaranya jelas berasal dari bawah lantai papan tepat di bawah tubuhnya. Tok, tok, tok. Rasanya seperti sesuatu mengetuk dari dunia lain, yang posisinya hanya setebal papan kayu dari dirinya. Ketukannya tidak keras, tapi ada ritme yang membuatnya terasa seperti panggilan. Seno bergidik. Apa tikus bisa ketuk seperti ini? Pikirnya, tidak mungkin. Tikus tidak berirama seperti mengetuk pintu minta dibukakan. Ia duduk perlahan, mencoba mendengarkan lebih jelas. Lantai terasa dingin sekali ketika ia menurunkan telapak kaki. Dingin yang seperti berasal dari air sumur, yang sudah lama tidak disentuh matahari. Ia memegang lutut sendiri, menahan rasa tidak nyaman. Saat ketukan itu berhenti, Seno sempat merasa lega. Tapi seketika itu pula muncul suara lain. Suara yang lebih lirih, lebih halus. Bukan suara manusia, bukan suara hewan. Suara itu terdengar seperti seseorang berbisik lewat lapisan air yang menempel di daun atau kaca. Air, kembali. Bisikan itu sangat pelan, namun jelas. Seperti suara yang melalui pipa panjang berisi air. Seno merasakan tengkuknya meremang. Ia memutar kepala ke arah lantai, membungkuk sedikit, mencoba memastikan apakah ia salah dengar. Tapi suara itu muncul lagi, hanya sedikit lebih jelas. Air, kembali. Ia tidak berani bicara. Tubuhnya terasa semakin kaku. Yamazaki memutuskan untuk menyalakan lampu. Yui bergerak cepat menuju sakelar. Dan begitu lampu menyala, seluruh ruangan terlihat biasa. Tidak ada apapun yang berubah. Tidak ada genangan. Tidak ada bayangan. Tidak ada orang. Tapi ketika ia menunduk, ia melihat sesuatu yang membuat perutnya seperti ditarik. Di sela-sela papan kayu lantai, muncul titik-titik air. Bukan banyak,
hanya seperti embun kecil yang memaksa keluar. Seperti ada sesuatu di bawah sana yang berusaha naik dan bocor sedikit. Ia berjongkok, mendekatkan wajah, lalu langsung mundur ketika melihat air itu masih keluar. Sedikit demi sedikit, ia menelan ludah. Tidak hujan, pikirnya. Tidak bocor. Dari mana ini? Seno berdiri lagi dengan napas agak cepat. Bibinya tiba-tiba muncul dari kamar. Wajahnya terlihat pucat, rambutnya agak berantakan karena baru bangun. Dan mata yang biasanya lembut kini seperti dipenuhi kekhawatiran. "Kamu dengar?" tanya bibinya dengan suara lirih. Seno hanya mengangguk. Bibinya menghela napas panjang dan berkata dengan nada yang tegas tapi pelan. "Kalau ada suara dari lantai, jangan disahut, Sen. Nek ono sing ngetok nang ngisor, ojo dijawab." Nada suara bibinya bukan nada bercanda. Itu nada orang yang sudah berkali-kali melihat atau mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seno ingin bertanya, tapi bibinya sudah mengangkat tangan. "Sudah, tidur lagi. Jangan mikir macam-macam. Tidak ada apa-apa." Padahal jelas-jelas ada sesuatu. Bibinya kembali ke kamar, tapi sebelum pintunya tertutup, ia menambah satu kalimat yang suaranya hampir pecah karena takut. "Kalau kamu dengar bisikan, pura-pura tidak dengar, pintu tertutup." Sebenarnya rumah kembali sunyi. Seno mencoba berbaring lagi, tapi sulit. Lantai terasa makin dingin. Ia memeluk selimut tipis itu, sampai menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tapi rasa dingin itu tetap menempel seperti kabut tipis. Ia memejamkan mata, tapi bayangan suara tadi kembali muncul. "Air," kembali, ucapannya seperti mencari sesuatu, atau seseorang. Seno akhirnya membuka matanya lagi. Ia menatap langit-langit rumah, dan mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu suara pipa, pikirnya. Tapi rumah ini tidak punya instalasi air canggih. Semua air diambil manual dari sumur. Mungkin suara hewan? Tidak mungkin. Hewan tidak berbisik seperti itu, apalagi menyebut kata. Mungkin suara dari rumah tetangga? Tidak, rumah tetangga jauh. Dinding rumah bibinya tebal, dan suara tadi datang dari lantai, bukan dari samping. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Seno beberapa kali memutar badan, mencoba menemukan posisi tidur yang nyaman. Tapi setiap kali ia menutup mata, ia teringat ketukan itu. Ritmenya teratur, seakan sesuatu mencoba memberitahu keberadaannya. Seperti anak kecil mengetuk pintu kamar orang tua, tapi dengan suasana yang gelap dan tidak wajar. Tok, 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 meski ketukannya sudah berhenti, ingatan ritmenya seperti menempel di telinga. Sekitar setengah jam berlalu tanpa suara aneh. Seno mulai merasa sedikit tenang. Tapi rasa tenang itu hanya bertahan beberapa menit, karena tiba-tiba lantai di bawah tubuhnya bergetar pelan. Sangat pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah papan. Menyodok-sodok ke atas tapi tidak sampai muncul. Getaran itu hanya 1 detik, namun cukup membuat Seno beranjak duduk. Dia menatap lantai dengan napas teratur tapi ketat. Tidak ada lagi getaran. Lantai kembali diam. Ia memutuskan untuk memeriksa bagian lantai yang tadi merembes. Dia menggeser kasur tipis itu sedikit, lalu melihat apakah masih ada air keluar. Ternyata masih ada, walau sangat sedikit. Ia menyentuhkan ujung jarinya pada titik air itu. Dan begitu jarinya menyentuhnya, ia langsung menjauhkan tangan karena kaget. Air itu dingin, sangat dingin. Lebih dingin dari air sumur pada subuh hari. Seno menarik napas panjang. Ia berdiri, berjalan pelan menuju dapur untuk mengambil lap kering. Dapur gelap hanya ditembusi sedikit cahaya dari ruang tamu. Ketika ia menginjak lantai dapur yang juga papan, ia merasa ada bagian yang lebih lembab daripada biasanya. Ia mengingat pesan bibinya untuk tidak menjawab jika ada sesuatu dari lantai. Tapi ia tidak dilarang memakai akalnya. Ia menyalakan lampu dapur. Cahaya langsung mengungkapkan pemandangan yang membuat dadanya terasa kencang. Di bawah salah satu meja ada garis tipis air yang mengalir. Sangat tipis, seperti jalur air hujan yang merembes dari sela genteng. Tetapi ini tidak berasal dari atas. Jalur itu berasal dari bawah papan lantai. Airnya mengalir perlahan menuju pintu belakang rumah, lalu menghilang begitu saja seperti diserap tanah. Seno melangkah mendekat. Jalur air itu tidak berbau, tapi warna airnya tidak sejernih air sumur. Tidak kotor juga, tapi ada warna sedikit keruh, seperti air yang pernah menyentuh batu nisan tua. Dia bahkan sempat mencium aroma samar sesuatu yang tidak asing, namun tidak bisa didefinisikan. Bukan busuk, bukan wangi tanah, tapi seperti gabungan keduanya.
aroma yang kental dengan masa lalu. Seno mengusap jalur itu dengan lap, tapi airnya tetap muncul. Tidak deras, hanya sekadar merembes. Pelan tapi konsisten. Kenapa bisa begini? Tanyanya dalam hati. Desa ini aneh, sangat aneh. Bahkan air hujan pun tidak muncul tanpa alasan. Tapi di desa ini, air muncul dari tempat yang tidak seharusnya. Setelah mengeringkan sebisanya, Seno kembali ke ruang tamu. Ambang pintu dapur bergemeretak sedikit ketika ia melangkah. Tidak keras, tapi cukup membuat telinganya menangkap getaran. Mungkin karena usia kayu. Mungkin juga tidak, ia berbaring lagi di kasur. Kali ini ia menatap jendela. Kaca jendela itu berembun. Tidak banyak, hanya di bagian tepi. Seno mendekat. Ia mengusap kacanya. Embunnya dingin. Lagi-lagi dingin yang tidak masuk akal. Pas semua di desa ini suhunya lebih rendah dari normal. Namun ia tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Ketika ia kembali ke posisi tidur, suara ketukan itu muncul lagi. Pelan. Lebih pelan dari sebelumnya. Seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Tok. Tok-tok. Seno memegang selimut sampai lengan tangannya tegang. Bibinya mengatakan jangan menjawab suara dari lantai. Tapi suara itu terus mengetuk, seakan memanggil. Ia menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu masih terdengar. Ketukan itu seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Ritmenya merayap masuk ke pikiran. 3 ketukan, teratur, lambat mengundang. Saat ketukan berhenti lagi, Seno tidak langsung merasa lega. Karena tiba-tiba suara lirih itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, air kembali. Seno menutup mulutnya sendiri agar tidak memekik. Suara itu seperti tepat di bawah papan. Sangat dekat, seperti seseorang yang menempelkan bibirnya pada kayu dan berbicara melalui lapisan air tipis. Ia merinding setengah mati. Siapa itu? Tapi ia tidak berani mengucapkannya dengan suara keras. Ia ingat pesan bibinya. Jangan menyahut, jangan bicara, jangan beri tanda apapun bahwa kau mendengar. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Bibinya tahu sesuatu. Bibinya pasti tahu apa arti suara itu. Dan besok Seno bertekad menanyakannya. Bibinya tidak peduli mau dibilang penakut, ia perlu jawaban. Jam 2:15. Udara semakin dingin. Seno semakin sulit tidur. Ia akhirnya menarik selimut sampai ke kepala. Mencoba menahan suara-suara yang masih terngiang. Di luar rumah, angin mulai bertiup. Tidak kencang, tapi cukup membuat daun pisang bergesek pelan. Suaranya menyerupai langkah kaki seseorang yang berjalan lewat rumput basah. Beberapa kali Seno mendengar desiran cepat seperti seseorang berlari kecil di luar. Mungkin kucing, mungkin hewan liar, tapi juga mungkin bukan. Kaki Seno terasa dingin dan lembab. Yui sempat mengangkat kakinya, mengira bahwa selimutnya yang lembab. Tapi ternyata lantai di bawahnya basah lagi. Dia menyalakan lampu sejenak. Lantai itu memang basah tapi bukan seluruhnya. Hanya bagian di sekitar kasurnya saja. Seakan ada lingkaran kecil air yang muncul di bawah tubuhnya. Seno mundur sedikit. Tidak menyentuh air itu. Ia mencondongkan badan. Isi 2 spiti dinaik kembaran di celah-celah papan. Bukan deras, hanya sedikit. Tapi entah kenapa terasa sangat hidup. Seakan air itu punya kehendak sendiri. Air, kembali, kata suara itu lagi. Namun kali ini dia hanya samar seperti gema jauh. Seno memaksa dirinya untuk tidak bergerak, tidak bereaksi. Tiba-tiba dari kamar bibinya terdengar suara langkah. Tidak kencang tapi tergesa. Pintu kamar terbuka. Bibinya muncul dengan wajah pucat dan mata panik. Seno, katanya dengan suara rendah namun tegas. Ayo pindah tidur, di kamarku saja. Seno langsung berdiri tanpa bertanya. Ia mengangkat kasurnya tapi bibinya menahan lengannya. Biarkan saja kasurnya, biar di situ. Loh Bu, tapi basah. Sudah, potong bibinya sambil menarik pergelangan tangan Seno. Ikut aku. Mereka masuk ke kamar bibinya. Ruangan itu kecil, dengan 1 ranjang kayu dan 1 lemari tua. Bibinya mempersilahkan Seno tidur di lantai kamarnya saja. Lebih aman, katanya. Ia tidak menjelaskan kenapa. Ketika Seno hendak bertanya, bibinya mengangkat tangannya pelan. Wis ojo tanya apa-apa dulu. Tidur. Besok pagi baru bicara. Bibinya mematikan lampu dan hanya menyalakan lampu kecil di meja. Cahaya redupnya tidak cukup untuk menghilangkan ketegangan, tapi cukup menenangkan. Seno berguling, menatap langit-langit kamar. Bibinya sudah kembali ke tempat tidurnya, tapi ia tidak tidur. Ia duduk bersandar pada bantal, memandang pintu kamar yang tertutup. Bu, panggil Seno pelan. Bibinya hanya berkata diam, Sen.
Suara dari ruang tamu tidak terdengar lagi. Tapi Seno merasa rumah itu masih mengawasi mereka. Udara kamar juga sama lembabnya. Tapi setidaknya tidak ada suara dari bawah lantai. Setelah hampir 1 jam akhirnya Seno terlelap. Namun saat ia mulai tenggelam dalam tidur yang tipis, ia mendengar satu kalimat lirih dari luar kamar. Kali ini bukan dari lantai, tidak dari air, tapi dari arah dapur. Suara itu lebih jelas, lebih lantang, lebih utuh. Wayahe balik. Saat itu juga Seno tahu satu hal. Air Nisan bukan sekadar cerita, dan malam pertama itu baru menjadi pembuka. Seno berjalan menyusuri jalan setapak yang menghubungkan permukiman Rantau Jati dengan sungai di bagian utara desa. Sore itu langit tampak cerah, tapi cahaya mentari seperti tidak benar-benar bisa menyentuh tanah. Setiap langkah yang Seno ambil membuat semburat basah muncul di permukaan sandal jepitnya, seolah tanah sengaja menahan air agar tidak menguap. Udara di sekitar sungai terasa lebih pekat, lembab dengan angin yang nyaris tidak bergerak. Burung-burung yang biasanya berkicau menjelang petang pun seperti enggan mengeluarkan suara. Saat sungai itu mulai terlihat, napas Seno sedikit tercekat. Airnya bening, terlalu bening, seperti cermin memanjang yang entah bagaimana bisa tetap diam tanpa arus. Tidak ada riak, tidak ada gerakan kecil angin yang membuat permukaannya bergetar. Permukaan air itu seperti kaca licin yang menunggu seseorang menyentuhnya. Sungai itu juga tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tidak ada gemericik, tidak ada aliran, seakan air itu bukan air sungguhan, tapi selembar benda tipis yang menutupi sesuatu yang lebih kelam. Di sebelah kiri sungai berdiri sebuah gubuk reot. Kayu ose sudah hitam, beberapa bagian dindingnya berlubang dan atapnya dipenuhi dedaunan kering. Gubuk itu terlihat rapuh, seperti sekali dorongan angin saja bisa jatuh. Tapi anehnya, gubuk itu tetap berdiri di situ sejak puluhan tahun lalu. Seno pernah dengar dari warga, gubuk itu dulu tempat Darman melakukan ritual. Tidak ada yang berani mendekat lagi sejak ia hilang. Warga bahkan mengaku melihat bayangan di jendela gubuk itu saat malam, padahal tidak ada orang tinggal di sana. Seno merasakan hawa hangat tubuhnya perlahan terkikis oleh udara lembab yang berbau besi dan daun busuk. Ia mendekati tepi sungai perlahan, mengamati permukaan air yang meriahkan bayangan pepohonan, seolah semuanya hidup di tempat yang terpisah dari dunia nyata. Ketika ia menunduk lebih dekat, ia sadar bahwa bayangan dirinya tampak lebih kusam dibanding bayangan yang lain. Wajahnya terlihat sedikit lebih pucat, dan garis matanya tampak lebih jatuh. Ia mundur selangkah. Saat ia menoleh ke kanan, ada sesuatu yang bergerak sedikit di tepi gubuk. Seno sempat berhenti. Bayangan itu seperti siluet tubuh seseorang yang membungkuk, tapi ia tidak yakin. Sebelum ia bisa memfokuskan pandangannya, terdengar suara ranting patah dari belakangnya. Perlahan, muncul seorang laki-laki tua yang tubuhnya kurus, seperti pohon kering. Bajunya lusuh, rambutnya tipis seperti rumput liar yang kehabisan air, dan matanya cekung seperti sorot lampu yang hampir padam. Meski begitu, tatapannya tajam tapi tidak memantul seperti mata orang pada umumnya. "Nggak usah dekat-dekat, Le." Suaranya berat, tapi pelan, seperti ditahan. Sungai ini nggak suka orang asing yang delik-delik. Seno langsung mundur 1 langkah, kaget. Orang tua itu kemudian tersenyum kecil, tapi bukan senyum ramah. Lebih seperti senyum seseorang yang sudah terlalu lama menyaksikan hal yang tidak boleh dilihat manusia biasa. "Aku Pak Legi," ujarnya pendek. Orang sini mungkin lupa bilang, sungai ini ada penjaganya. Dan aku ndak pernah minta jadi penjaganya, tapi ya mau piye meneh. Seno menelan ludah. "Saya cuma mau lihat-lihat, Pak." Katanya sungai ini aneh. Pak Legi tertawa kecil, suara tawanya seperti batuk yang tertahan. "Aneh itu kata yang terlalu halus, Le. Sungai ini bukan sungai biasa. Ini tempat yang ditinggalkan orang mati, tapi tetap pengen pulang." Seno merinding setengah mati. Dia sebenarnya coba bernyanyi supaya suaranya tetap tenang. "Maksudnya orang mati tinggal di sungai?" Pak Legi menggeleng pelan. "Bukan tinggal, ditahan. Ada yang menahan mereka. Kau tahu sendiri siapa?" Seno langsung teringat nama yang dibisikkan orang-orang desa dengan suara mengecil seperti sedang takut dipanggil sesuatu lewat angin. "Darman." Pak Legi mengangkat alis sedikit. "Kowe ngerti. Tapi kau harus tahu satu hal, Le. Darman itu bukan korban terakhir. Dia bukan pelaku juga. Dia cuma orang bodoh yang percaya pada kekuatan yang bukan miliknya.
Seno mengernyit. Dari dulu semua orang bercerita kalau Darman itu dukun santet. Seorang yang bisa memanggil air makam hingga menenggelamkan orang dari dalam tubuhnya. Ia dianggap sombong, licik, berbahaya. Tidak ada yang berani dekat-dekat rumahnya. Bahkan setelah ia hilang. Pak Legi menatap sungai dengan raut wajah pucat. Seperti memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia pikirkan. Orang-orang desa bilang dia sombong. Padahal yang sombong itu airnya. Air nisan itu bukan ilmu. Itu makhluk. Itu kehendak. Kau kira kenapa air ini diam begitu? Kau kira kenapa tidak ada ria? Air yang hidup itu selalu bergerak. Tapi ini tidak, ini menunggu. Seno merasa bulu kuduknya naik perlahan. Ia menatap permukaan air itu lagi. Kini rasanya ia sedang menatap mata besar yang sedang menahan diri. Menunggu momen tepat untuk menelan sesuatu. Pak Legi menunjuk ke dasar sungai yang terlalu bening. Lihat dalamnya. Apakah engkau bisa lihat dasar sungai itu? Seno mencoba menajamkan pandangan. Bibir itu sangat bening, tapi anehnya, ia tidak bisa melihat dasar sungai. Tidak ada batu, tidak ada pasir, tidak ada lumut. Seperti air itu hanya berupa ruang kosong yang menggantung di antara dunia nyata dan tempat lain. Tidak kelihatan, Pak, ujar Seno pelan. Itu karena kau tidak sedang melihat air. Kau sedang melihat pintu, bisik Pak Legi. Dulu, waktu Darman masih hidup, dia mengira bisa atur air ini. Bisa perintah, bisa manfaatkan buat santet. Tapi dia salah besar. Seno semakin penasaran tapi juga takut. Jadi air nisan itu bukan sesuatu yang dia ciptakan? Bukan, dia cuma manggil. Yang datang itu bukan air, Le. Yang datang itu sesuatu yang lebih tua dari desa ini. Lebih tua dari pohon-pohon. Bahkan mungkin lebih tua dari bumi yang kau pijak. Pak Legi menarik napas panjang. Darman kira dia bisa kendalikan. Tapi seperti orang mengundang tamu yang salah, tamunya malah ngincar tuan rumahnya. Seno menelan ludah. Yui semakin merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik permukaan air itu. Seperti mata tak terlihat. Orang yang hilang dulu. Itu benar-benar karena Darman? Tanya Seno dengan suara lebih pelan. Pak Legi terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Iya dan tidak. Bukan Darman yang seret mereka. Tapi air yang ia panggil. Air itu butuh tubuh. Butuh tempat untuk keluar. Butuh pintu. Dan orang-orang itu yang jadi pintu. Terus Darman hilang karena Seno tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Karena dia menolak jadi pintu, jawab Pak Legi datar. Dan kalau kau menolak, air itu menyeretmu sampai kau tidak bisa pulang. Tidak ada kuburan, tidak ada makam, cuman hilang. Seno memejamkan mata sejenak mencoba memahami cerita yang terlalu berat ini. Ketika ia kembali membuka mata, permukaan sungai tampak seperti sedang bergetar kecil. Sangat kecil. Nyaris tidak terlihat. Tapi cukup membuatnya yakin bahwa ada sesuatu di dalamnya yang mendengar pembicaraan mereka. Pak Legi memperhatikan sungai itu dengan tegang. Kalau kau dengar air bicara, jangan mendekatkan telingamu. Air di sini itu bukan air. Suara yang keluar dari sana, suara orang yang ditahan. Seno membeku. Suara orang? Kau kira mereka semua mati? Tidak, mereka terjebak, tertahan di bawah sana. Di tempat yang tidak ada udara, tidak ada cahaya. Tidak ada waktu, suara Pak Legi nyaris pecah. Tiap malam kadang mereka minta tolong, tapi tidak ada yang bisa nolong mereka. Bahkan aku, Yutaisi melanjutkan kalimat itu. Hening merambat perlahan, menutupi percakapan seperti kabut gelap. Seno menatap sungai lagi. Entah kenapa merasa sungai itu sedang menatap balik. Menelanjangi rasa takutnya satu persatu. Angin sore tiba-tiba berhembus, tapi anehnya, air sungai tetap tidak bergerak. Daun-daun di sekitar bergerak ringan, tapi permukaan air itu tetap diam seperti kaca mati. Pak, suara Seno goyah. Kalau Darman belum mati, dia ada di mana sekarang? Pak Legi memejamkan mata sejenak lalu membuka perlahan. Dia tenggelam, Le, jawabnya. Tapi bukan tenggelam di sungai. Seno mengerutkan kening. Lah terus di mana? Di tempat air itu berasal. Pak Legi menunduk, suaranya seperti menahan ketakutan lama. Tempat yang bahkan orang mati tidak mau tempati. Udara seketika terasa lebih dingin. Seno merasakan hawa dingin itu menelusup ke tulang belakangnya, membuat tubuhnya sedikit gemetar. Jumi mencoba mengatur napas, tapi suara langkah-langkah kecil terdengar dari balik gubuk, membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Pak, itu suara apa? Pak Legi mengangkat tangan memberi isyarat agar Seno diam. Suara itu semakin jelas. Suara seperti kaki telanjang menginjak tanah becek.
Tapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan panjang yang bergerak di dalam gubuk, seakan sedang menunggu waktu untuk keluar. Tanpa menoleh, Pak Legi berkata dengan suara nyaris tanpa napas, "Ayo pulang. Ndang Le, hari hampir maghrib. Jangan lama-lama di sini, airnya." "Lagi bangun." Seno memandang sungai sekali lagi. Permukaannya tetap bening, tetap diam. Tapi kini ia bisa merasakan sesuatu bulat-bulat menyembul pelan dari dasar tak terlihat. Seperti ada yang akan naik ke permukaan, atau ada yang sedang mencoba merangkak keluar. Tanpa berkata apa-apa, Seno mengikuti langkah Pak Legi. Mereka berjalan cepat, seakan tanah di bawah kaki mengejar dari belakang. Dan saat mereka hampir meninggalkan tepi sungai, suara lirih terdengar sangat jelas. Bukan suara air, lebih seperti suara banyak orang berbisik bersamaan. "Buka, pintu, buka." Seno langsung mempercepat langkah hingga napasnya tidak karuan. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di desa itu, ia merasa sungai itu bukan hanya tempat aneh. Sungai itu hidup dan sedang menunggu seseorang. Malam itu udara di dalam rumah Bu Jumi terasa lebih berat dari biasanya. Seno baru saja selesai mandi air sumur, yang rasanya lebih dingin dari es batu. Lalu mengganti baju dengan kaos oblong yang sudah hampir lusuh. Ia berniat langsung tidur karena tubuhnya masih lemas setelah kejadian di sungai. Tapi langkahnya terhenti ketika mencium aroma harum yang tidak biasa. Bukan wangi masakan, bukan bau minyak kayu putih, tapi wangi yang menusuk seperti bunga kenanga yang dicampur abu basah. Ia mengintip lewat celah pintu ruang tengah dan melihat bibinya duduk bersila di lantai dekat pintu utama. Di depannya ada dupa yang sudah setengah terbakar. Asapnya menari pelan seperti jari-jari tipis yang sedang memanggil sesuatu. Di sebelah dupa, Bu Jumi meletakkan sebuah kendi kecil berisi air keruh. Air itu tidak hanya keruh, tapi tampak seperti air yang punya berat. Seperti air yang pernah menyentuh sesuatu yang sudah lama dikubur. "Bude ngapain?" tanya Seno pelan. Bu Jumi terkejut kecil, tetapi ia tidak memarahi Seno. Dia hanya menarik napas panjang dan menurunkan suara. "Kau hendak usah dekat dulu. Duduk kanggo wong sembarangan." Seno mengabaikan peringatan itu dan melangkah lebih dekat. Ia memerhatikan kendi yang airnya bergerak seperti diaduk oleh sesuatu dari dalam. Padahal tidak ada angin dan rumah itu tenang. Lampu di dapur redup, membuat bayangan bibinya tampak seperti dua sosok, salah satunya lebih panjang dan bergerak lambat. Sementara itu, Bu Jumi membaca doa pelan. Suaranya serak, kadang seperti tersendat, seakan doa itu terlalu berat untuk dilafalkan. Kata-katanya samar, seperti bukan bahasa sehari-hari. Kadang ia memakai bahasa Jawa halus, kadang kembali ke bahasa Indonesia. Tapi intonasinya tetap sama, cemas dan menahan takut. Seno mencoba menangkap beberapa kata yang terdengar. Ia mendengar nyuwun pangayoman. Kemudian aja nganti melebu, lalu wong sing kependem, oho bali. Seno merinding. Ia tidak tahu apa maksud doa itu, tapi jelas terasa seperti upaya untuk mencegah sesuatu masuk ke rumah. Setelah beberapa menit, Bu Jumi mengakhiri mantranya, meniup asap dupa 3 kali. Kemudian menutup kendi itu dengan selembar daun pisang kering. Joyo bangkit pelan, lututnya berbunyi seperti retakan kayu. Matanya tampak lelah, tetapi ada sesuatu lain di sana. Ketakutan yang ia sembunyikan sejak lama. "Bude." Seno berjalan mendekat, "Itu buat apa?" Bu Jumi terdiam sebelum akhirnya duduk di kursi tua yang biasa digunakan almarhum suaminya. Kursi itu mengeluarkan bunyi seret pelan saat diduduki, seperti suara seseorang yang menghela napas panjang. "Aku kira kau tidak akan tanya," katanya. "Bagaimana aku tidak tanya, Bude? Aku tadi lihat sendiri." Bude baca doa pakai kendi yang airnya aneh. Kok rasanya itu bukan air yang diambil dari sumur? Bibir Bu Jumi sedikit bergetar. Memang bukan. Itu air nisan. Seno langsung ingat cerita warga. "Air dari makam lama itu?" Bu Jumi mengangguk pelan, seakan takut kalau jawaban itu bisa memanggil sesuatu masuk ke rumah. Air yang keluar dari tanah kuburan yang sudah tidak ada fisiknya, tapi rohnya masih menetap. "Itu air yang dulu dipakai Darman untuk ilmunya." Seno duduk perlahan. "Bude, sebenarnya apa sih yang terjadi di desa ini? Dari kemarin aku lihat orang-orang seperti takut sama air, takut sama suara dari bawah. Bahkan di sungai tadi aku lihat
ada sesuatu. Shh, bibinya langsung menyentuh bau Seno. Jangan sebut yang kau lihat di sungai. Jangan disebut di dalam rumah. Kenapa? Karena kalau kau sebut dia dengar. Seno terdiam. Dia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi raut wajah bibinya bukan raut wajah orang yang bercanda atau mengarang cerita. Ada ketakutan nyata di sorot matanya. Bu Jumi akhirnya mulai membuka cerita. Air nisan itu bukan mitos, Sen. Aku sudah lihat sendiri sejak kecil. Air itu tidak datang begitu saja. Darman dulu memakainya untuk santet. Kau tahu kan cerita orang-orang dulu? Iya, katanya dia bisa menenggelamkan orang dari dalam tubuh mereka sendiri. Betul. Bibinya menatap lantai sejenak. Ilmu itu bukan asal ada. Darman tidak menciptakannya. Dia memanggil sesuatu yang seharusnya tidak boleh dipanggil. Itu bukan air kuburan biasa. Itu makhluk. Sesuatu yang memakai air sebagai tubuh. Seno merasa ada sesuatu yang menggumpal di tenggorokannya. Makhluk? Iya, makhluk yang hidup di tempat yang bukan dunia kita. Makhluk yang menunggu manusia memanggilnya. Dulu ada banyak dukun yang pintar tapi bodoh. Mereka kira makhluk dari air itu bisa dikendalikan. Bisa dipakai buat balas dendam. Padahal sekali kau undang, itu akan ikut kemanapun kau pergi. Kayak kutukan. Lebih dari kutukan. Kau bukan cuma dapat masalah, kau dapat teman yang tidak akan pernah pergi. Seno menelan ludah. Darman pakai itu semua, lanjut Bu Jumi. Awalnya berhasil, tapi namanya makhluk halus yang lapar. Makin diberi, makin jadi. Darman menolak perintahnya. Menolak untuk kasih tubuh. Jadinya dia diseret, ditelan, orang-orang kira dia mati. Padahal dia Drielang, Nzashet Tadekado. Tidak ada jawab Bu Jumi lirih. Dia ditarik ke tempat asal ilmunya. Tempat yang bukan tanah, bukan air, bukan udara. Tempat yang cuma bisa dijangkau lewat air nisan. Makanya sejak malam itu, sungai jadi bening seperti kaca. Karena batas antara dunia kita dan tempat itu menipis. Hening merayap seperti kabut malam yang merayap di sela-sela rumah. Seno memperhatikan kendi air nisan itu lagi. Airnya tampak bergerak pelan, berputar seperti ada pusaran kecil. Bahkan setelah ditutup daun pisang, air itu tetap seperti hidup. Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Suara gemercik halus, seperti langkah kaki yang melintasi genangan air. Padahal halaman rumah tadi sore kering. Seno menoleh ke arah jendela, dan ia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Ada bayangan seperti telapak kaki basah yang bergerak sendiri di tanah halaman. Bukan satu, ada 3. Lalu berhenti tepat di depan pintu rumah. Bude, suara Seno pecah. Bu Jumi berdiri cepat dan meraih kendi. Endang Sen, jangan lihat. Jangan dengarkan. Suara gemercik itu semakin jelas. Seperti seseorang mandi kaki di air yang sangat dangkal. Tetapi tidak ada air di luar sana. Tidak ada hujan. Tanah kering. Namun suara itu tetap muncul. Gemercik. Gemercik, gemercik. Lalu terdengar suara lirih, hampir seperti orang merintih. Mbog, buka, lawange. Seno tersentak. Itu bahasa Jawa halus. Suaranya sangat pelan. Seakan keluar dari dasar sumur yang sangat dalam. Suaranya seperti seseorang yang tenggelam, memanggil dari air, buka. Seno memandang pintu dengan mata melebar. Ia bisa melihat dari sela bawah pintu ada air merembes. Bukan air biasa. Warnanya seperti bercampur tanah, tetapi tetap bening. Bu Jumi menahan pintu dengan kursi kayu. Dia dengar kita nyebut-nyebut namanya tadi. Katanya panik. Sen, jangan lihat bawah pintu. Tapi terlambat. Seno melihat bayangan seperti 5 jari yang menekan lantai teras. Jari itu panjang, kurus, dan lentur seperti akar pohon. Seolah mencoba mencari celah untuk masuk ke dalam rumah. Bude itu, Seno tidak bisa melanjutkan. Air nisan nyari pintu masuk, kata Bu Jumi cepat. Dia cari rumah yang tidak dilindungi. Kau tadi ikut ke sungai kan? Kau lihat sesuatu di sana. Kalau dia tahu kau bisa lihat, dia bakal ngejar terus. Seno mulai mundur perlahan. Terus kita harus bagaimana? Bu Jumi menutup kendi dengan kedua tangannya. Lalu mengguncangnya pelan sambil membaca doa lebih cepat dari sebelumnya. Suaranya seperti bergetar tapi tetap tegas. Iga menggerakkan kendi itu memutar, lalu menumpahkan sedikit air ke ambang pintu. Air itu berbunyi seperti sesuatu yang terbakar. His, asap tipis muncul dari lantai, seperti ada yang menguap. Suara gemercik di luar mendadak berhenti. Bayangan jari-jari itu menghilang seketika. Lalu hening panjang menyelimuti rumah. Bu Jumi terduduk lemas di lantai, memegangi dada. Untung belum sempat masuk.
Seno berdiri kaku, masih memandang bagian bawah pintu. Bude. Suaranya bergetar. Itu tadi, siapa? Bujumi menatapnya pelan. Bukan siapa. Tapi apa? Ia menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Itu yang disebut orang sebagai air nisan. Makhluk yang pernah bekerja dengan Darman. Jerih makhluk yang sekarang sedang mencari tubuh baru buat keluar. Seno merasa dadanya menegang. Bude, katanya lirih bahwa apakah dia mencari tubuhku? Bujumi tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Seno dengan mata yang perlahan memerah. Sungai itu sudah lihat kau, Sen. Dan kalau sungai sudah lihat seseorang, dia tidak akan lupa. Lampu di ruang tengah bergetar pelan. Angin yang tidak jelas sumbernya meniup tirai. Meskipun jendela tertutup rapat, dan dari luar rumah suara gemercik yang sangat halus kembali terdengar. Kali ini lebih jauh, tapi tetap jelas. Gemercik. Gemercik. Seolah ada yang berjalan pelan, menjauh, tapi mengingatkan bahwa ia belum selesai. Seno terpaku melihat tangan transparan itu muncul dari permukaan sungai yang bahkan tidak punya arus. Bentuknya seperti kumpulan air yang mengambil wujud telapak dan jari. Tapi jari-jarinya terlalu panjang, seperti akar basah yang baru dicabut dari lumpur. Tangannya bergerak pelan, seperti sedang meraba udara, mencari sesuatu, atau seseorang. Dan Seno spontan menahan napas. Tubuhnya kaku, seolah lututnya disemen di tanah. Tangan air itu makin meninggi, membentuk lengan setinggi dada manusia. Ujung-ujungnya bergetar seperti gelembung yang hendak pecah. Bukakan jalan. Suaranya pelan, bergetar, seperti orang tenggelam yang memaksa bicara lewat air. Kata-katanya tidak jelas, tapi nadanya memohon. Seno mundur satu langkah, lalu dua langkah. Jejak kakinya meninggalkan bekas di tanah basah yang makin lama makin licin. Seperti disiram hujan. Padahal langit di atasnya cerah. Hanya ada garis-garis awan tipis yang bergerak lambat. Saat jaraknya dengan sungai semakin jauh, tangan air itu mengikuti gerakannya, bukan bergerak ke depan, tapi memanjang. Airnya seperti ditarik memanjang, membentuk lengan yang tidak wajar panjangnya. Seno hampir jatuh saking takutnya melihat lengan itu menjulur seperti kain plastik yang ditarik. Bukakan jalan. Kali ini suaranya terdengar retak, seperti ada dua suara bersamaan, satu berat, satu tipis. Seno merasakan punggungnya dingin. Tuhan, bisiknya pelan, tangan air itu terus berusaha mencapainya. Tapi belum sempat menyentuh, lengan itu tiba-tiba pecah. Pecah seperti balon air yang ditusuk, menyisakan percikan kecil yang langsung meresap ke tanah. Sungai kembali diam, tenang, tidak ada riak, tidak ada suara. Seno mundur beberapa langkah lagi sambil menatap sungai itu tanpa berkedip. Rasanya seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Ia membalik badan dan berlari pulang. Tapi tanah licin membuatnya beberapa kali hampir terpelanting. Udara di sekitarnya makin lembab, seolah dinding air yang tidak terlihat menempel di kulitnya. Saat ia sampai ke jalan desa, keadaan jadi lebih kacau dari sebelumnya. Rumah-rumah warga mengeluarkan air dari lantai. Bukan dari kebocoran atap, tapi dari bawah. Seperti ada sumur bocor di setiap rumah. Anak kecil menangis. Orang dewasa sibuk menyendok air ke ember, tapi airnya tidak berkurang sedetik pun. Seno melihat Pak Tirto, tetangga paling tua, duduk di beranda rumah dengan tubuh menggigil. Matanya menatap kosong ke depan, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Ada apa, Pak? Kenapa semua rumah begini? Tanya Seno sambil terengah. Pak Tirto menoleh perlahan. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Aku ndelok wong, berjalan di balik air. Kayak bayangan, tapi bukan bayangan. Matane ora duwe cahya, katanya lirih. Seno merinding mendengar bahasa Jawa yang keluar dari bibir Pak Tirto. Nada bicaranya seperti orang yang baru keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Dari dalam rumah terdengar suara istri Pak Tirto memanggil. Tapi Pak Tirto hanya terus menatap Seno. Kowe ati-ati nah. Ana sing ora tuntas mati neng kene, katanya gemetar. Seno menelan ludah. Juya membantu Pak Tirto berdiri dan menyerahkannya pada istrinya. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan menuju rumah bibinya. Saat sampai di halaman rumah Bujumi, Seno melihat bahwa air sudah muncul dari sela-sela papan lantai teras. Genangannya dangkal tapi tetap mengalir.
Seperti ada sumber tak terlihat yang terus memuntahkan air meskipun tidak deras. Bibi Jumi sedang duduk di kursi kecil, memegang seikat daun kering yang disiram minyak. Di sampingnya ada mangkuk berisi garam dan tali kecil dari akar pohon. "Kamu dari mana, Sen?" tanya bibinya dengan nada panik. "Dari sungai," jawab Seno. Bu Jumi langsung berdiri. Wajahnya berubah tegang. "Kamu ke sana sendirian." Seno mengangguk perlahan. Bibinya menghela napas keras lalu memandang lantai yang makin basah. Mata Bu Jumi meredup seperti orang yang menahan ketakutan yang sudah lama ia simpan. "Kamu lihat sesuatu?" tanya bibinya. Seno sempat ingin berbohong tapi mulutnya tak mampu. "Ada tangan dari air, panjang, dan bicara," katanya pelan. Bibir Bu Jumi bergetar sesaat lalu ia menutup mata, seolah sudah tahu jawaban sebelum bertanya. Ia menepuk dadanya pelan dan berkata lirih, "Darman Wistangi Sakedik." Seno memicingkan mata. "Maksudnya?" "Bangkit?" Bibi Jumi menggeleng. "Bukan bangkit. Dia tidak pernah mati. Ilmunya yang mengurung dia. Dan air itu caranya mengetuk dunia ini." Seno merasa tengkuknya dingin. Ia masuk ke dalam rumah, dan di ruang tamu lantai papan sudah mengeluarkan air dari sela-sela kayu. Genangannya tipis tapi merembes cepat, seperti sedang mengejar waktu. "Bibi, kalau dibiarkan begini, rumah bisa rusak. Rumah rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau yang datang itu berhasil keluar, desa ini bisa hilang," jawab Bu Jumi sambil mengambil sesuatu dari lemari kecil. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain tua. Warnanya hitam kecoklatan, seperti kain yang pernah direndam lumpur makam. Saat kain itu dibuka, Seno melihat sebuah batu nisan kecil, hanya sebesar telapak tangan, tapi bentuknya sangat tua, ada lumut halus menempel di pinggirnya. "Apa itu?" tanya Seno. "Ini nisan yang dicuri Darman dulu, bagian dari ilmu air nisan itu. Selama nisan ini ada, air akan selalu naik ke tanah." Seno tertegun. "Lalu kenapa bibi simpan?" "Karena kalau ini dibuang, air nisan bisa mencari jalannya sendiri." Ini penutupnya. Tapi sekarang, sepertinya penutupnya sudah tidak kuat. Suara gemercik terdengar dari luar rumah, makin lama makin dekat, seperti langkah kaki yang basah tapi tidak berasal dari manusia. Ritmenya lambat, tapi pasti. Seno dan bibinya menoleh bersamaan ke arah pintu. Lantai teras mengeluarkan suara gemeretak, lalu ada tetesan air jatuh satu-satu. Bukan dari atap, tapi dari udara kosong. Seperti hujan hanya turun di satu titik rumah itu. "Sen, ambil garam itu," bisik bibinya. Seno berlari kecil mengambil mangkuk garam, tapi tangannya gemetar. Turif merasa ada siwai di dalam rumah yang sedang menunggu untuk masuk. Bukan manusia, bukan hantu biasa, sesuatu yang rasanya lebih tua dari desa itu sendiri, lebih tua dari sungai, lebih tua dari semua cerita yang warga bisikkan. Ketukan terdengar. Tok, 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 tok. Kali ini dari arah pintu depan, bukan dari bawah lantai. "Seno," suara itu memanggil pelan. Seperti bayangan suara seseorang yang pernah hidup, tapi sudah lama dibenamkan air. Suaranya tidak jelas laki-laki atau perempuan. Seperti dua suara tumpang tindih. Bibinya menggenggam batu nisan kecil itu dengan tangan bergetar. Dia menempelkan garam di sekitar pintu, membuat garis tipis yang berkilau samar. "Jangan buka," bisiknya. Tok tok tok, suara itu semakin keras. "Seno, bukakan jalan. Kowe sing terakhir." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan aksen Jawa yang sangat jelas. Seno hampir memucat. Joe itu Prince memberitahu Darman namanya. Tidak pernah menyebut namanya di dekat sungai. Lalu ia sadar sesuatu. Ketika tangan air itu menjulur dari sungai, ia memanggil. Mungkin bukan asal suara. Mungkin ia mengingat seseorang. Atau mencari seseorang. Tok, 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 ketukan berubah menjadi gedoran. Papan pintu bergetar. Air di lantai meresak cepat mengelilingi kaki Seno. "Seno, mundur!" teriak bibinya. Tapi belum sempat ia bergerak, air di lantai tiba-tiba naik. Bukan seperti genangan akan banjir, tapi seperti tangan yang membentuk tubuh dari dalam papan. Air itu membentuk sesuatu seperti wajah. Wajah tanpa mata, hanya cekungan gelap. Bibinya melempar garam ke arah wajah air itu. Wajah itu langsung gemetar dan hancur menjadi percikan. Tapi dari lantai, muncul dua tangan air baru yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, meraih ke arah kaki Seno. "Jangan biarkan dia menarikmu,"
Teriak Bu Jumi sambil memegang nisan itu kuat-kuat. Seno melompat mundur, tapi tangan air itu mengikuti arah lompatan, seperti punya kendali penuh pada setiap gerakan Seno. Jari-jarinya berubah bentuk setiap detik, seperti akar yang mencari celah. Air itu bukan hanya kelahirin, air itu hidup, air itu haus, dan ia memanggil Seno dengan cara yang seolah sudah mengenal namanya sebelum Seno. Lahir, bukakan jalan. Rumah itu bergoyang pelan. Bukan karena gempa, tapi seperti fondasi rumah sedang ditarik dari bawah. Suara papan berderit terdengar dari segala arah. "Bibi, apa yang harus kita lakukan?" tanya Seno panik. Bu Jumi memejamkan mata dan berbisik lirih. Darman itu tidak mencari korban baru. Dia mencari pengganti. Ilmunya terperangkap dan dia butuh tubuh untuk keluar. Seno merasakan seluruh tubuhnya mendingin. Dan tubuh itu, dia pilih kamu. Air di lantai melonjak naik, membentuk sosok samar setinggi manusia, tapi tanpa bentuk jelas. Hanya bayangan dari air. Seno menelan ludah. Ia mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Dunia rasanya mengecil, seperti rumah itu berubah menjadi mulut raksasa yang menyedot mereka ke dalam. Sosok air itu mendekat. "Bukakan jalan." Lalu dari luar rumah, terdengar suara gemuruh seperti sungai bergerak. Padahal sungai di desa itu selalu diam, tidak pernah bersuara. Air nisan, air sungai, dan air yang keluar dari lantai rumah. Seolah semua sedang berjalan ke arah satu titik di rumah. Bu Jumi, sosok itu meraih wajah Seno pandangannya. Gelap hanya suara air, dan satu suara yang paling jelas, suara Darman. "Aku balik." Lalu, lantai rumah pecah. Seno berlari sekuat tenaga dari rumah bibinya yang hampir pecah. Suara air yang mengejar seperti hembusan napas dingin yang terus menyentuh tengkuknya. Setiap langkah yang ia ambil, tanah memercik seperti diinjak di tepi rawa. Udara semakin lembab seperti paru-parunya dipaksa menghirup kabut pekat yang tidak ingin dilepas. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak berani. Ia hanya tahu bahwa jika ia melihat sedikit saja, mungkin wajah yang muncul bukan wajah manusia. Rumah Pak Legi berada di pinggir desa, dekat dengan rimbun bambu tua. Biasanya tempat itu terasa adem, sedikit lembab tapi tidak mengancam. Kali ini lain. Cahaya lampu rumah Pak Legi berkedip-kedip seperti direndam air. Bahkan dari kejauhan pun Seno bisa melihat genangan tipis yang menutupi halaman tok. Tok, tok, suara langkah air di belakangnya semakin cepat. "Pak Legi, Pak Legi." Seno memukul pintu sekuat tenaga begitu sampai di teras. Tidak ada jawaban. "Pak, tolong, ini penting." Pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Pak Legi berdiri di belakang pintu dengan wajah pucat. Tubuhnya hanya berjubah, kaos dan sarung yang sudah basah sampai lutut. Matanya terlihat seperti orang yang tidak tidur 2 malam. "Kowe kok tekan kene jam segini?" tanya Pak Legi dengan suara parau. Seno langsung masuk tanpa menunggu izin. "Pak!" Air itu, air nisan, datang ke rumah bibi. Lantainya pecah, tangan-tangan dari air keluh. Pak Legi langsung meraih lengan Seno dan menutup pintu cepat-cepat. Lalu dia menurunkan tirai bambu dan menahan engsel pintu dengan balok kayu. "Kowenek cerita sing pelan, Sen. Jangan keras-keras," katanya menahan napas. Seno menelan ludah, lalu bercerita. Mulai dari lantai rumah yang retak, suara air yang memanggil namanya, sampai sosok air yang membentuk tubuh seperti ingin meraih wajahnya. Pak Legi hanya mengangguk pelan, bukan terkejut tapi seperti seseorang yang memang sudah menunggu hal itu terjadi. Seno frustasi. "Pak, saya butuh jawaban. Beneran, air itu apa? Darman itu apa hubungannya? Kenapa semua orang cuma kasih peringatan tapi nggak ada yang mau jelasin?" Pak Legi memandang lantai yang tergenang tipis. Air itu bergerak seperti semut, menuju ujung ruangan lalu kembali lagi. Tidak diam, tidak wajar. Seolah ruangan itu sedang bernapas dengan air. "Duduk keneh, Sen," katanya sambil duduk di bangku kayu kecil. Seno menuruti. Napasnya belum stabil. Pak Legi menghela napas panjang. "Aku wis janji ora bakal ngomong soal iki maneh. Tapi kowe butuh ngerti. Biar kamu ora jadi korban kedua." "Korban kedua? Maksudnya?" Pak Legi menatap Seno lama. Lalu ia mulai bicara. "Darman dulu bukan dukun yang jahat sejak awal. Dia cuma mau melindungi desa dari kelompok gelap yang pakai ilmu hitam. Tapi waktu itu desa ini sering diserang. Banyak orang hilang, banyak anak sakit.
Ada kelompok dari luar yang pakai ilmu pemanggil arwah air. Ilmu yang pakai kuburan lama sebagai sumbernya. Seno perlahan duduk tegak. Yang dipanggil air nisan itu, Pak Legi mengangguk pelan. Yo, ilmu itu namanya air nisan. Ilmu lawas sing ora kabeh wong ngerti. Itu bukan ilmu biasa. Itu entitas. Semacam roh yang menyerupai janji kekuatan. Janji perlindungan. Tapi lain. Itu roh pemakan tubuh. Seno tertegun. Kata-kata itu berat. Bukan cerita rakyat biasa. Darman, dia tertarik ilmu itu? Tanya Seno. Pak Legi tersenyum getir. Dia tidak tertarik. Dia dipaksa belajar supaya bisa melawan kelompok yang datang dari luar. Waktu itu desa sudah di ujung kehancuran. Seno memandang Pak Legi dalam-dalam. Jadi Darman itu bukan buat nyakitin orang? Pak Legi menggeleng lirih. Sing jahat bukan Darman. Sing jahat itu airnya. Air itu yang cari korban. Air itu yang minta tubuh baru. Saat Darman menolak, air itu menarik dia masuk. Seno merasakan bulu kuduknya berdiri. Matanya tidak berkedip. Pak Legi melanjutkan. Air nisan itu bukan sekadar air. Di bawah desa ini ada bekas pemakaman kuno. Lebih tua dari sejarah desa. Tulang belulang yang terkubur di sana punya energi yang tidak boleh disentuh. Waktu kelompok gelap itu menyerang, mereka membuka segel tanah tua itu. Mereka memanggil airnya dan membiarkan entitas itu keluar. Seno mencengkeram celananya, menahan gemetar. Jadi, selama ini warga salah paham, gumam Seno. Mereka kira Darman yang menenggelamkan orang. Padahal, Pak Legi menimpali pelan. Padahal dia itu korban pertama. Diam. Ruangan langsung seperti lengang, meski suara air kecil masih terdengar selangkah dari kaki mereka. Udara makin sesak. Seno merasa perutnya seperti terempas. Aku bingung, Pak. Kalau dia korban, kenapa warga takut sama namanya? Kenapa semua orang bilang Darman menenggelamkan orang dari dalam tubuhnya sendiri? Pak Legi mengusap wajahnya. Itu karena ilmu air nisan itu meniru suara pemilik tubuh terakhirnya. Meniru bayangannya. Meniru geraknya. Jadi waktu entitas itu masuk ke Darman, suaranya jadi suara Darman. Geraknya jadi gerak Darman. Yang dilihat orang, ya wajah Darman. Padahal yang bergerak bukan dia. Seno langsung membeku. Berarti Darman itu sebenarnya nggak pernah keliling desa buat nyerang orang. Pak Legi menggeleng cepat. Tidak, itu entitas pakai tubuhnya. Dan ketika tubuh Darman tidak kuat menahan, entitas itu menarik dia masuk ke dalam tanah asalnya. Seno menunduk, pikirannya berputar cepat. Semua cerita yang ia dengar sejak kecil tentang Darman ternyata salah arah. Warga menyalahkan orang yang sebenarnya berusaha melindungi mereka. Lalu sebuah pertanyaan muncul. Pak, kalau begitu, kenapa sekarang air nisan itu cari saya? Pak Legi menatapnya lama, dalam, seperti sedang menimbang jawaban yang akan mengubah hidup seseorang. Ada apa dengan kamu waktu lahir, Sen? Tanya Pak Legi. Seno tercengang. Apa maksudnya? Pak Legi condong ke depan. Kamu lahir jam berapa? Pertanyaan itu terlalu spesifik, terlalu tiba-tiba. Seno mengerutkan kening. Bibi belum pernah cerita soal itu. Orang tuamu. Mereka meninggal waktu saya kecil. Saya tidak pernah dengar. Pak Legi menunduk, menyipitkan mata seolah menahan pikiran yang berat. Darman hilang waktu. Menjelang subuh, tepat di jam antara azan dan cahaya pertama muncul. Waktu itu, entitas air masih belum tertutup sempurna. Waktu dia ditarik, entitas itu ikut hilang. Tapi hanya sebagian. Bagian lainnya ikut terbawa ke atas. Seno menelan ludah. Pak, maksudnya apa? Nduk. Suara Pak Legi pelan sekali, bahkan seperti bergetar. Anak bayi yang lahir pas gapura waktu ilmu itu pecah, bisa kena jejaknya. Seno merasa dunia seakan berhenti. Napasnya tercekat. Maksudnya, saya? Pak Legi mengangguk pelan. Kamu lahir pada menit yang sama ketika ilmu itu pecah. Entitas itu butuh wadah baru. Tapi tubuh bayi terlalu kecil. Jadi jejaknya cuma nempel, tidur. Nunggu kuat, Seno memegang kepalanya. Ruangan mendadak seperti menyempit, dinding bambu serasa maju mendekat. Pak, jangan bercanda, saya jadi orang biasa. Saya tidak pernah kena apa-apa. Pak Legi menatapnya dengan mata yang penuh hibah. Kowe tahu mimpi kelelep, Sen? Mimpi seperti air masuk lewat telinga. Seno terdiam, ya sejak kecil ia sering mimpi begitu. Air gelap masuk melalui telinga, bukan hidung atau mulut. Masuk perlahan seperti menyusup. Seno tidak pernah tahu itu mimpi apa. Kowe tahu ngerasake suaramu kadang gawe gema aneh. Tanya Pak Legi lagi. Seno menatap lantai. Kadang
Kalau ia bicara di kamar mandi, suaranya bergema seperti berasal dari dasar sumur. Dia selalu mengabaikannya. Entitas itu nunggu kamu dewasa. Sen, lanjut Pak Legi. Nunggu tubuhmu cukup kuat untuk ditempati. Dan sekarang, setelah desa ini basah, entitas itu bangun. Dan dia ingat jejak yang nempel padamu. Seno merasa ingin muntah. Jadi, alasan air itu manggil nama saya. Alasan tangan air itu bentuknya mirip tangan manusia. Itu semua karena, Pak Legi mengangguk pelan. Karena kamu wadahnya. Kamu penggantinya. Ruangan hening beberapa detik. Hening yang menusuk. Air kecil merembes masuk lewat celah pintu. Dan mengalir menuju kaki Seno. Air itu berhenti tepat di ujung jari kakinya. Lalu menggeliat pelan seperti hewan kecil yang mencium bau makanan. Seno cepat-cepat menarik kakinya. Pak, kalau gitu saya harus gimana? Teriwa saya harus pergi dari desa ini. Pak Legi menggeleng keras. Ora isu. Kalau kamu pergi, dia ikut. Entitas itu tidak terikat desa. Yang dia cari cuma tubuhmu. Kalau kamu meninggalkan desa, kamu bawa petaka ke tempat lain. Seno memukul meja kecil di dekatnya. Terus apa, Pak? Saya harus diam sampai air itu masuk ke tubuh saya. Pak Legi berdiri perlahan, lalu berjalan ke sebuah lemari bambu yang paling tua. Dia membuka pintunya, dan dari dalam mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang permukaannya penuh ukiran. Ini barang terakhir yang Darman titip sebelum hilang, kata Pak Legi. Aku simpan karena aku janji sama dia. Seno menatap kotak itu. Rasanya seperti melihat sesuatu yang berdenyut halus, seperti jantung yang tertutup kayu. Apa isinya, Pak? Pak Legi menghela napas panjang, lalu membuka kotaknya. Isinya bukan benda, bukan jimat, bukan apa-apa yang Seno bayangkan. Di dalam kotak itu, ada sepotong kertas tua dengan tulisan tangan yang samar, dan sebuah benda kecil warna hitam pekat yang bentuknya seperti serpihan batu nisan. Pak Legi mengambil kertas itu dan memberikannya pada Seno. Membaca perlahan. Tulisannya getar, seperti ditulis oleh tangan yang sedang sakit. Jika air itu mencari tubuh, kunci pertama bukan menolak, tapi mengenali siapa yang sebenarnya ia ingin gantikan. Seno mengernyit. Apa maksudnya? Gumamnya Pak Legi menunjuk batu hitam kecil itu. Itu bukan batu, Sen. Itu bagian tubuh terakhir yang tidak berhasil ditarik air nisan. Seno memandangnya lama, penasaran. Bagian tubuh siapa? Pak Legi menutup matanya lalu berkata lirih. Bagian tubuh bapakmu. Seno merasa dunia runtuh. Pak Legi melanjutkan dengan suara hampir bergetar. Bapakmu bukan orang biasa, Sen. Dia murid Darman, dan dia korban kedua yang gagal ditarik sepenuhnya. Seno jatuh terduduk. Semua yang ia tahu tentang dirinya ternyata salah. Semua yang ia tahu tentang desa ternyata hanya kulit luar. Dan yang paling berat, air nisan tidak hanya mencari tubuh pengganti. Air nisan mencari darah yang belum tuntas. Seno. Malam merayap seperti hewan basah yang menelusup di sela-sela rumah warga. Udara lembab menusuk tulang, seakan seluruh desa sedang diusap oleh tangan yang bukan milik dunia manusia. Di luar, suara gemericik yang sejak sore tidak berhenti kini berubah menjadi arus kecil yang merayap masuk ke pekarangan. Seno memandang dari pintu rumah bibinya dan menyadari satu hal. Tanah desa sudah tidak lagi memegang bentuknya. Genangan kecil berubah jadi aliran. Aliran berubah jadi belasan mata air dadakan. Rumah-rumah seperti berada di dasar danau dangkal yang baru saja lahir. Langkahnya berat ketika ia turun dari teras. Setiap kali kaki menyentuh air yang makin tinggi, muncul dingin yang tidak biasa. Dinginnya bukan seperti air sungai, bukan seperti hujan. Dinginnya seperti sentuhan benda mati yang masih mencoba bernafas. Seno menahan napas beberapa detik, lalu menatap jauh ke tengah desa. Jalan setapak yang biasa kering kini memantulkan cahaya bulan dengan aneh, seakan diusap oleh tangan gelap dari bawah. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan samar diikuti gedebuk. Seorang warga terpeleset lagi. Sudah sejak pagi banyak yang jatuh sakit dengan tubuh demam, mata memerah, dan mulut menggumam nyaris tidak sadar. Ada yang bicara sendiri. Katanya melihat bayangan manusia berjalan di balik permukaan genangan di lantai rumah. Ada yang mendengar suara kaki, padahal tidak ada siapa-siapa di halaman. Bahkan anak kecil cerita melihat wajah tua muncul di ember air.
Warga awalnya mengira hanya kecapekan, tapi makin malam makin jelas bahwa desa itu sedang dijalari sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Seno melangkah melewati pekarangan, melewati pohon nangka yang separuh akarnya sudah terendam. Setiap langkah terasa seperti ditarik perlahan ke bawah. Air menggeleng, riak kecil bergerak maju seolah menyapu jejak. Di batas halaman, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya mencelos. Di tanah becek itu ada jejak kaki, tapi bukan jejak manusia biasa. Bentuknya panjang, sedikit melebar, seperti telapak manusia yang ditarik ke samping. Jari-jarinya banyak, lebih dari 5, lebih dari 7, seperti akar yang tumbuh dan meruncing pada ujungnya. Jejak itu basah, tapi airnya bukan seperti air di sekeliling. Warnanya lebih gelap, lebih pekat, seperti bekas hujan dari tempat lain. Seno jongkok dan memperhatikan bentuknya. Ada pola melingkar tipis di tengah bekas telapak. Pola itu mirip dengan ukiran yang pernah ia lihat di kendi bibinya. Lambang tua yang melambangkan perjanjian antara manusia dan sesuatu yang tidak bisa dibawa pulang ke rumah. Halah, kok iso ngono, gumam Seno lirih tanpa sadar. Nadanya bukan marah, lebih seperti orang yang tahu bahwa sesuatu dari cerita masa kecil ternyata nyata dan sedang menatap balik. Ia mengikuti jejak itu sampai melewati kebun singkong. Jejak itu berbelok ke kiri, naik ke arah bukit kecil yang sejak dulu jarang dilewati warga. Daun-daun basah menempel di kaki. Cahaya bulan memanjang, menyorot rumput yang tampak seperti rambut hitam yang diurai. Setiap langkah membawa Seno makin dekat ke suara pelan dari arah sungai. Lalu ia sampai di tepian sungai bening itu. Sungai yang terkenal jernih, bahkan saat malam terdalam sekalipun. Tapi malam ini sungai itu tampak seperti permukaan kaca berisi kabut tipis. Tidak bergerak, tidak hilang, hanya menyimpan sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Air sungai beriak pelan, seperti sedang menyapa, seperti sedang memperhatikan Seno yang berdiri sendirian di antara suara jangkrik yang tiba-tiba senyap. Lalu muncul gelembung, kecil dulu, 1, 2, lalu 5, lalu belasan. Gelembung itu naik dari dasar sungai dan pecah di permukaan, tapi ketika pecah, terdengar suara yang tidak seharusnya bisa muncul dari air. Bukakan jalan. Seno mundur 1 langkah. Suaranya bukan suara manusia, tapi juga bukan suara makhluk air. Suaranya seperti bisikan di antara 2 dunia. Tidak keras, tapi menempel di telinga, tidak mau lepas. Bukakan jalan. Ulang suara itu. Seno berkeringat dingin, padahal seluruh tubuhnya sudah basah oleh udara lembab. Naluri mengatakan ia harus lari. Tapi rasa penasaran, rasa takut, dan rasa bersalah menahan langkahnya. Air itu sebelum ini pernah menculik seseorang. Air itu sebelum ini membawa Darman. Dan kini air itu ingin sesuatu lagi. Tiba-tiba dari tengah sungai, muncul tangan. Bukan tangan manusia, bukan tangan hantu. Ini adalah tangan yang terbuat dari air itu sendiri. Transparan, tapi juga berisi bayangan gelap seperti rambut yang terapung. Tangan itu meraih ke arah Seno, perlahan, seperti orang yang baru belajar bergerak lagi setelah mati lama. Seno tersentak dan berlari secepat yang ia bisa. Air di belakangnya memecah, membuat suara seperti badan besar yang baru muncul dari dasar sungai. Ia tidak menoleh. Tubuhnya bergerak sendiri, membawa dirinya ke satu tempat yang ia yakin masih punya jawaban. Rumah Pak Legi. Rumah Pak Legi sudah tua. Papan kayunya lapuk, catnya mengelupas, tapi di dalam rumah itu selalu terasa kering dan aman. Pak Legi punya aura yang tidak semua orang mengerti. Orang tua itu penjaga pengetahuan yang tidak ada tulisan resminya. Dan ketika Seno masuk sambil terengah-engah, Pak Legi langsung bangun dari kursinya. Tidak terkejut, hanya seperti sudah tahu bahwa malam ini bakal kedatangan tamu yang dikejar sesuatu dari sungai. Seno memohon, hampir memaksa, agar diberi jawaban. Tidak mau ditunda lagi. Tidak mau diberi alasan. Pak Legi menghela napas panjang lalu duduk. Wajahnya pucat, tapi matanya masih tajam seperti orang yang pernah melihat hal-hal yang tidak bisa diceritakan sembarang mulut. Ia meraba pipinya, lalu berkata pelan, "Darman dulu bukan dukun yang jahat sejak awal." Seno mengerutkan kening. Ia sudah tahu itu dari cerita bibinya, tapi mendengarnya dari orang lain membuat jantungnya makin berdebar. Dia cuma mau melindungi desa ini dari kelompok gelap yang nyebar ilmu hitam.
Tapi air nisan itu bukan ilmu biasa. Itu entitas, semacam roh yang menyerupai janji kekuatan. Roh itu menawarkan perlindungan, tapi dengan harga yang tidak pernah bisa dibayar manusia. Seno mengingat lukisan wajah Darman yang ia lihat beberapa tahun lalu. Wajah itu teduh, tidak tampak seperti orang yang haus ilmu hitam. Jadi Darman tertarik bukan buat nyakitin orang? Tanya Seno. Pak Legi menggeleng berat, seperti pundaknya menahan beban puluhan tahun. Yang jahat bukan Darman, yang jahat itu airnya. Air itu yang cari korban, air itu yang minta tubuh. Saat Darman menolak memberi korban, air itu menarik dia ke dalam. Kata-kata itu membuat Seno membeku. Jadi warga selama ini salah paham. Darman bukan pelaku, ia korban pertama. Dan jika air itu masih aktif malam ini, berarti ia sedang mencari korban kedua. Seno langsung berdiri. Kepalanya berputar antara ingin marah atau ingin menangis. Ia hendak tanya lebih jauh, tapi tiba-tiba rumah Pak Legi bergetar halus. Seperti ada sesuatu yang menggesek bagian bawah rumah panggung itu. Pak Legi menoleh ke lantai dan wajahnya langsung tegang. Dia sudah dekat, ucapnya. Seno tidak sempat bertanya siapa. Karena dari sela-sela papan lantai muncul tetesan air. Tetesan yang bukan air biasa. Warnanya abu kehijauan, berbau tanah kubur, dan bergerak seperti hidup. Seno spontan mundur. Pak Legi berdiri, meraih tongkat yang sejak tadi ia sandarkan ke dinding. Sungai sedang menagih apa yang dulu tidak ia dapatkan, katanya. Tapi kamu masih bisa menghentikannya, Seno. Bawa kendi bibimu ke sungai. Buka ilmunya, balikkan air itu ke asalnya. Seno menatap wajah Pak Legi, berusaha menerima semua ini dalam satu detak jantung. Lalu tanpa berkata apapun lagi, ia langsung berlari keluar rumah. Udara luar makin dingin. Langit gelap tanpa bintang, genangan kini setinggi mata kaki. Beberapa warga berdiri linglung di depan rumah mereka. Seperti sedang tersihir, ada yang memanggil nama seseorang yang sudah meninggal. Ada yang bicara kepada genangan air seolah air itu membalas. Seno menahan napas dan menyalakan keberaniannya. Ia kembali ke rumah bibinya. Kendi itu ada di meja altar kecil dekat jendela. Kendi tua dengan tulisan pahatan yang hampir hilang. Bibinya dulu bilang kendi itu warisan dari nenek moyang yang pernah mengikat entitas sungai agar tidak menuntut korban. Seno meraih kendi itu, merasakan dingin merayap dari permukaannya. Saat ia melangkah keluar lagi, air di jalan bergetar. Tidak seperti gelombang biasa. Getarannya seperti mengikuti langkahnya, seperti sedang mengawasi. Di tepian sungai, genangan berubah menjadi aliran yang mengarah ke tengah. Seperti seluruh air di desa sedang dipanggil menuju satu titik. Seno berdiri di batu besar yang setengah tenggelam, menatap ke tengah sungai yang kini tidak lagi memantulkan cahaya bulan. Airnya gelap, pekat, seakan menyimpan ruang lain di dalamnya. Lalu dari bawah permukaan muncul bayangan. Bayangan itu naik perlahan, membentuk siluet tubuh laki-laki. Setengah tubuhnya muncul di permukaan. Kulitnya lapuk seperti tanah basah. Rambutnya tergerai seperti rumput sungai. Matanya kosong, tapi wajah itu mirip lukisan Darman. Seno ingin menjerit, tapi tenggorokannya kaku. Sosok itu tidak menyerang, tidak mendekat. Ia seperti menahan diri. Tubuhnya bergetar, seperti sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Dari tubuh air nisan yang melingkupinya, muncul suara bisikan. Suara yang sama dengan yang memanggil Seno tadi malam. Mau tubuh, mau keluar. Seno langsung paham. Entitas itu sedang mencoba menguasai jasad Darman sepenuhnya. Dan jika berhasil, desa tidak hanya tenggelam oleh air. Desa akan menjadi pintu keluar bagi sesuatu yang tidak boleh keluar. Seno menatap kendi itu. Tangannya gemetar. Lalu ia berbisik pelan, "Nek, iki pancen dalanku yo wis tak lakoni." Ia menumpahkan isi kendi ke sungai. Air kendi jatuh ke permukaan sungai dan langsung membentuk lingkaran terang. Sungai bergejolak hebat. Permukaannya melonjak seperti direbus dari bawah. Warna air berubah dari gelap menjadi hijau kehitaman. Lalu abu, lalu kembali gelap lagi.
Hujan turun tiba-tiba, deras, tidak seperti hujan biasa. Suara jeritan terdengar dari bawah permukaan, jeritan yang membuat bulu kuduk Seno berdiri. Sosok Darman menatap Seno, tidak ada senyum, tidak ada kata. Tapi matanya yang kosong itu tampak seperti berbicara. Seperti berkata bahwa semua beban yang ia pikul akhirnya bisa ia lepaskan. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam lagi. Tapi kali ini wajahnya tidak tegang, tidak hancur. Wajahnya seperti orang yang akhirnya dibebaskan dari lilitan panjang. Ketika tubuh itu hilang di bawah air, permukaan sungai langsung tenang. Tidak ada riak, tidak ada gelombang. Desa yang selama beberapa jam seperti tenggelam tiba-tiba mengering perlahan. Genangan surut sendiri, seperti ada tangan raksasa yang menarik seluruh air kembali ke perut bumi. Seno memandang permukaan sungai itu. Tidak ada kuburan, tidak ada nisan, tidak ada jasad. Sungai itu adalah makam yang tidak pernah diukir. Makam yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani mendekat. Sejak hari itu penduduk bilang setiap malam jam 2, sungai itu memunculkan satu gelembung kecil. Hanya satu, tidak banyak. Gelembung itu naik pelan, pecah, lalu hilang begitu saja. Dan mereka percaya, itu bukan ancaman, itu suara ucapan terima. Kasih dari seseorang yang tidak lagi punya kuburan, tapi akhirnya punya kedamaian.